Hai pemirsa, kita kembali berjumpa dalam highlight BNI Ciputra Golf Planner Turnamen 2024 Asian Development Tour. Pemirsa, penyelenggaraan turnamen yang ke-9 ini telah sukses digelar. BNI Ciputra Golf Planner Turnamen 2024 dalam agenda Asian Development Tour telah selesai dilaksanakan 21 hingga 24 Agustus 2024 di Damai Indah Golf BSD Course. Dengan persiapan dan latihan yang matang, para pegolf dari berbagai negara telah menunjukkan performa dan kualitas skill yang mumpuni. Tapi pemirsa, sebelum kita lihat bagaimana keseruan pertandingan tahun ini, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. BNI Ciputra Golf Planner Turnamen merupakan hasil kerjasama antara BNI dan Ciputra Group yang terjalin sejak 2022. Turnamen ini merupakan bentuk komitmen yang menjadi salah satu kunci untuk terus mendorong pertumbuhan golf profesional di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Berkat kolaborasi serta dukungan dari BNI dan sponsor lainnya, 150 pegolf dari ADT akan meramaikan turnamen ini untuk memperebutkan total hadiah $140.000 Amerika atau sekitar 2,278 miliar rupiah. Atlet ini akan lebih terdorong untuk ingin berprestasi lebih ya. Tentunya salah satu motivator adalah hadiah kemenangan. Bukan hanya turnamennya yang kita harapkan bisa dilihat sebagai top turnamen, yang kita harapkan pemenang pro-nya juga menganggap dirinya bisa bangga untuk menjadi pemenang di turnamen yang kita adakan. Sejak diselenggarakan pada 2014, ajang ini telah menjadi turnamen reguler yang paling konsisten menjadi turnamen berkelas ADT. Pada tahun 2023, skor pertandingan sangat ketat antara Ho Yu Cheng dan Yuvraj Singh Sandhu. Namun, pada round 4, Yuvraj berhasil melejit ke puncak klasemen. Ia memuncaki leaderboard dengan 265 pukulan atau 23 di bawah par. Pemirsa, satu hari sebelum pertandingan resmi berlangsung, para pegolf Pro-Am juga turut bertanding dengan penuh keceriaan. Seperti apa ajang Pro-Am dalam BNI Ciputra Golf Planner Turnamen 2024 Asian Development Tour? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Keceriaan BNI Ciputra Golf Planner Turnamen 2024 Asian Development Tour dibuka dengan pemukulan bola oleh Budiarsa Sastrawinata, Royke Tumilar, dan Agung Prabowo. Event ini turut mengajak pegolf amatir untuk bertanding dan menikmati rintangan di Damai Indah Golf BSD Course. Pada ajang Pro-Am, para pegolf amatir yaitu sponsor yang mendukung turnamen dipadukan dengan pegolf profesional. Walaupun di lapangan penuh tantangan, 31 grup yang memeriahkan ajang Pro-Am ini sangat menikmati permainannya dan tetap menunjukkan keseriusan serta skill mereka masing-masing. Juara profesional tahun lalu, yaitu Yuvraj Singh Sandhu, berhasil membawa timnya memenangkan ajang Pro-Am BNI Ciputra Golf Planner Turnamen 2024 Asian Development Tour. Itu dia tadi pemirsa keseruan dalam ajang Pro-Am tahun ini. Tapi masih banyak momen menarik lainnya yang terjadi dalam BNI Ciputra Golf Planner Turnamen 2024 Asian Development Tour. Penasaran seperti apa keseruan pertandingan para pegolf profesional? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ciputra Golf Planner Turnamen edisi ke-9 ini menjadi sangat istimewa bagi para pegolf profesional lokal dari Ciputra Golf Planner Foundation. Melalui turnamen ini, mereka dapat menunjukkan keunggulan bakatnya. Ciputra Golf Planner Foundation yang diluncurkan sejak tahun 2014 ini merupakan yayasan nirlaba yang bertujuan menginspirasi dan memperlengkapi pegolf muda Indonesia untuk menjadi juara-juara kelas dunia dalam golf dan kehidupannya.
Yayasan ini dibangun berdasarkan inspirasi dari mendiang Dr. Honoris Causa Insinyur Ciputra, pelopor industri golf di Indonesia yang telah terlibat langsung dalam pengembangan golf Nusantara. Golf is the best sport to my experience. Golf is a character forming, mindset forming, integrity, and a person can be successful, have a good integrity. Penyelenggaraan BNI Ciputra Golfpreneur Turnamen 2024 Asian Development Tour kembali dihelat di salah satu lapangan terbaik di dunia, Damai Indah Golf BSD Course. Dengan fitur Spirit of the Hills, lapangan 72 par sepanjang 6.545 meter ini menyediakan fasilitas yang mumpuni dan dirancang sangat baik agar para pegolf dapat mengasah skill sambil menikmati landscape tropis yang indah. Tidak heran, dengan kelengkapan yang disediakan, tahun ini Damai Indah Golf BSD Course masuk nominasi Indonesia's Best Golf Course 2024 pada World Golf Awards. Makanya biasanya semua turnamen itu ada standarnya yang sudah disesuaikan oleh biasa Asian Tour kan mengadakan survei, terus dia memberikan suggestion kepada kita gitu. Kalau persiapannya karena kita memang sudah standar internasional, persiapannya tidak terlalu banyak gitu loh. Karena memang sudah standarnya di situ, jadi tidak terlalu banyak mengadakan perubahan. Wah, keren sekali ya pemirsa. Tidak salah, memang Damai Indah Golf BSD Course ini masuk ke dalam nominasi Indonesia Best Golf Course di World Golf Award. Nah, pemirsa, kali ini para pegolf akan melewati tahap round 1 dan round 2 dan mereka dengan poin terbaik akan bertanding kembali di round ketiga dan keempat. Seperti apa keseriusan pertandingan di round 1 dan round 2? Apakah mereka sudah memberikan performa terbaik? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ayo, Mbak. 150 pegolf terlihat sangat antusias memulai permainan hari pertamanya. Pada round 1, kualitas permainan Kosuke Hamamoto dan Ekparit Wu dari Thailand serta Matthew Cheung dari Hong Kong sangat baik sehingga membuat skor mereka saling menyusul. Dan dari Indonesia, permainan Jonathan Wiono juga sangat memukau. Walaupun sempat mendapatkan bogey di 2 hole, ia terus meningkatkan kualitas permainannya. Kosuke Hamamoto, Ekparit Wu, dan Matthew Cheung berada di puncak klasemen hari pertama dengan skor 66 atau 6 di bawah par. Sementara dari Indonesia, skor terbaik dicetak oleh Jonathan Wiono dengan skor 68 atau 4 di bawah par dan membawanya menempati posisi T8. Pada round 2, banyak kejadian mengejutkan. Permainan pemenang tahun lalu, Yuvraj Singh Sandhu, tidak sebaik round sebelumnya. Di round 1, ia mencetak skor 68 atau 4 di bawah par. Namun di round 2 ini, ia hanya mendapatkan par. Skor saling mengejar. Walaupun di tengah pertandingan sempat memimpin leaderboard, Kosuke Hamamoto mendapatkan skor 70 atau 2 di bawah par. Begitu juga dengan Ekparit Wu yang mendapatkan skor 68 atau 4 di bawah par. Kejutan datang dari pemain asal Thailand Vanchai Luangnitikul. Skornya melesat dengan sangat baik. Walau sempat mendapatkan bogey, ia menebusnya dengan skill yang mumpuni dan berhasil mencetak birdie di 7 hole. Dengan begitu pada round ini, ia mendapatkan skor 65 atau 7 di bawah par. Top leader Indonesia, Jonathan Wiono juga terlihat cukup konsisten. Pada round ini, ia mencetak skor 69 atau 3 di bawah par. Vanchai Luangnitikul dan Matthew Cheung bersaing di puncak klasemen hari kedua. Mereka mengumpulkan 133 pukulan atau 11 di bawah par. 6 pegolf Indonesia berhasil lolos cut-off dengan skor yang baik.
Dan top leader Indonesia saat ini masih dipegang oleh Jonathan Wiono yang masih menempati posisi T8 dengan skor 137 atau 7 di bawah par. Cukup puas, cuma emang harus lebih sabar sedikit karena pin location-nya yang lumayan tough ya. Jadi mesti lebih hati-hati untuk naruh bolanya di mana dan harus lebih presisi ya, bisa dibilang. Jadi supaya mau make birdie atau mau make par-nya gampang, nggak make sloppy bogeys gitu sih. Cuma emang round 2 itu benar-benar harus sabar aja sih. Feel great. Play decent these last 2 rounds. I hit my drive more in the fairway today and hold some lot of momentum putting. I think a lot of par 3 today is quite tricky because where they put the hole locations, you need to know where to miss and where to hit on the right spot. Wah, selamat kepada para pegolf yang lolos tahapan cut-off. Setelah ini pemirsa, kita masih punya ulasan persaingan di round ketiga dan keempat. Seperti apa performa mereka di tahapan selanjutnya? Apakah mereka semakin optimis melihat nama-nama pesaing yang lolos? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pemirsa di Highlight BNI Ciputra Golfpreneur Turnamen 2024 Asian Development Tour. Pemirsa, para pegolf yang lolos tahapan cut-off semakin terlihat bersemangat nih ya. Seperti apa performa dan juga strategi yang ditunjukkan oleh mereka di tahapan round ketiga? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Setelah berhasil lulus cut-off, para pegolf tentu semakin serius untuk memenangkan turnamen tahun ini. Pertandingan di Flight Leader juga terlihat semakin memanas. Walaupun sempat mencetak bogey, Ekparit Woo terus meningkatkan permainannya. Pada round ini ia mencetak 6 birdie dan menghasilkan skor 5 di bawah par. Tidak jauh berbeda, pada round ini Matthew Chung tidak mencetak bogey dan berhasil mendapatkan 5 birdie. Di hole 8, Vanchay Luangnitikul sempat melakukan kesalahan yang akhirnya membuatnya mendapatkan bogey. Tidak patah semangat, dengan fokus yang baik, ia kembali bangkit. Pada round ini, ia berhasil mendapatkan skor 6 di bawah par. Tidak disangka, permainan pegolf asal Taipei, Liu Yunghua, mengejutkan para pesaingnya. Ia terlihat sangat fokus dan konsisten, sehingga ia mencetak birdie di 8 hole. Pada round ini, skornya paling baik, yaitu 64 atau 8 di bawah par tanpa bogey. Para pegolf Indonesia juga terlihat menikmati permainannya. Pada round ini, skor Jonathan Hartono dan Jonathan Wiono terus saling mengejar. Permainan top leader Indonesia round sebelumnya, Jonathan Wiono mengalami penurunan. Dengan bogey di 2 hole dan birdie di 1 hole, membuatnya harus mendapatkan skor 1 di atas par. Top leading score sementara ditempati oleh Vanchay Luangnitikul dengan skor 199 atau 17 di bawah par. Diikuti oleh Matthew Chung pada posisi kedua dengan skor 200 atau 16 di bawah par. Jika pada round sebelumnya Liu Yunghua menempati T8, di round ini posisinya melesat naik ke T3 dengan skor 201 atau 15 di bawah par. Jonathan Hartono berhasil menyalip top leader Indonesia di round sebelumnya dengan skor 9 di atas par. Pemirsa, inilah tahap yang paling ditunggu. Para pegolf telah berhasil menunjukkan performa yang memukau yang tentunya membuat persaingan posisi puncak klasemen semakin sengit. Mereka terlihat sangat fokus menjaga performa terbaiknya untuk melanjutkan tren positif di dalam babak penentuan ini. Penasaran siapa yang mendapat gelar juara di tahun ini? Kita simak ulasan selengkapnya round keempat berikut ini. Setelah 3 hari bertanding, para pegolf tidak terlihat lelah dan semakin menunjukkan keseriusannya dengan strategi-strategi baru. Pertandingan di Flight 9 yang diisi oleh pemenang tahun lalu, Yuvraj Singh Sandhu, Ekparit Woo, dan Kalin Joshi sangat menarik.
Ekparitwu bermain sangat cemerlang di hole 8. Ia berhasil mendapatkan birdie. Namun tidak dipungkiri di round final ini, ia kerap melakukan tee shot dan second, yang berujung bola jatuh ke posisi yang cukup sulit. Seperti di hole 9, ia beberapa kali melakukan kesalahan dan terpaksa harus mencetak skor +2. Permainan Yuvraj Singh Sandhu pada round ini cukup menurun. Walaupun pada round ini ia mendapatkan 4 birdie, tapi ia juga kerap melakukan kesalahan yang membuatnya terpaksa harus mendapatkan 2 bogey. Skor dari pegolf Indonesia Jonathan Wiono dan Jonathan Hartono pada round ini juga saling menyusul. Walaupun sempat mendapatkan bogey, Jonathan Wiono membalasnya dengan 7 birdie. Sedangkan Jonathan Hartono yang sempat melesat di round sebelumnya, pada round ini terpaksa hanya mendapatkan skor 2 di bawah par, karena beberapa bogey yang ia hasilkan di 3 hole. Persaingan di flight leader yang diisi oleh Liu Yunghua, Matthew Chung, dan Vanchay Luangnitikul juga semakin sengit. Skor di flight leader ini terus saling mengejar. Kejadian menarik terjadi di hole 9. Vanchay kembali melakukan kesalahan dan berujung mencetak bogey. Sedangkan Matthew Chung yang terlihat sangat fokus dan konsisten yang mengejar skor dengan mencetak birdie. Pada hole ini, Liu Yunghua juga berhasil mendapatkan birdie. Pada hole 14, skor di flight leader ini sama, yaitu 19 di bawah par. Vanchay berhasil membalas kesalahan sebelumnya dengan mencetak birdie. Sedangkan Matthew Chung mendapatkan par. Di hole 17, Liu Yunghua bermain dengan sangat memukau. Pukulan bola yang sangat baik membuatnya berhasil mendapatkan birdie dan menjadi top leading skor sementara. Dengan skor sementara yang sangat ketat, setiap pukulan di hole 18 akan menjadi penentu siapa yang akan menjadi juara tahun ini. Banyak sekali penonton yang telah menunggu kedatangan flight leader di green 18. Dan pada hole ini, Vanchay mendapatkan par dan mencetak skor 3 di bawah par. Matthew Chung pun mendapatkan birdie dan mencetak skor 4 di bawah par. Sedangkan putting yang sangat indah dari Liu Yunghua berhasil membuatnya mendapatkan birdie dan menjadikan juara di BNI Ciputra Golfpreneur Tournament 2024 Asian Development Tour. Posisi T2 ditempati oleh Matthew Chung dan juga Vanchay Luangnitikul yang berhasil mengumpulkan 268 pukulan atau 20 di bawah par. Untuk Best Indonesia Profesional, Jonathan Wiono dengan skor akhir yaitu 276 pukulan atau 12 di bawah par. Sedangkan untuk Best Indonesia Amatir dimenangkan oleh Jonathan Hartono. Liu Yunghua asal Taipei melejit ke puncak klasemen dan menjadi juara BNI Ciputra Golfpreneur Tournament 2024 Asian Development Tour. I'm so happy and enjoy the ball, and this week it's a good experiences for me, yeah, and many thanks for everyone, yeah. Oh, sangat puas sih pastinya. Ini pertama kalinya saya menjadi the best Indonesian di turnamen ini. Pastinya juga puas, especially dengan last day bisa main 6 under. Jadi ya benar-benar grateful dan bersyukur gitu sih. Bersyukur ada mereka yang memang mensponsori turnamen seperti ini. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya ini adalah suatu event, salah satu, sekarang kan permainan golf itu sekarang banyak digemari oleh masyarakat, tidak hanya
Dulu kan untuk senior-senior ya, sekarang di kalangan usia muda bahkan juga junior pada suka. Kita pinginnya itu ada pemain-pemain Indonesia itu juga mulai masuk ke kancah permainan golf di tingkat ASEAN, bahkan nanti juga di tingkat internasional. Jadi ini tahun ketiga kami untuk terlibat dalam BNI Ciputra Golf Partner ini, dan kita juga sangat mengapresiasi dari Ciputra Foundation, di mana kami dikasih kesempatan untuk di tahun ini kita berpartisipasi lagi. Kami dari penyelenggara Ciputra Group, Ciputra Golf Partner Foundation dan Damai Indah, kita betul-betul berusaha menyediakan lapangan dengan kondisi yang terbaik untuk pertandingan, dan kita bergembira komentar-komentar yang kita dapat dari pemain, mereka sangat puas. Mereka merasa kondisinya sangat baik, sangat menantang, sehingga itu merupakan satu harapan dari pemain juga untuk bisa bermain di lapangan dengan kualitas baik. Namun kita bisa lihat walaupun cukup menantang, hasilnya sangat menggembirakan dengan pemenang yang 22 under. Dan khususnya untuk pemain Indonesia, kita juga bergembira bahwa 6 dari 57 yang masuk cut itu adalah dari Indonesia. Itu dia pemirsa rangkuman keseruan dan keceriaan dalam BNI Ciputra Golfpreneur Turnamen 2024 Asian Development Tour. Semoga dengan ajang ini, kebangkitan olahraga golf di Indonesia semakin cemerlang dan terus mencetak prestasi gemilang di taraf internasional. Akhir kata, saya Gadis Bianca pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di event berikutnya. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.